Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sahabat-sahabat Bawaslu setanah air. Kita dari Bawaslu Kota Jakarta Barat sedang melakukan podcast yang saat ini sedang kedatangan alumni SKPP tahun 2021 yang baru saja kemarin melakukan dan mengikuti kegiatan SKPP yang dilaksanakan pada tanggal 22 September sampai dengan tanggal 24 September. Baik, ini ada dua peserta terbaik kita dari Jakarta Barat. Ini ada sahabat Putra Jaya Raya Saragih dan juga sahabati Dewi Juliari. Ini kan Putra, sebelum ini kan apa sih yang Putra ketahui tentang SKPP itu bagaimana? Sebelum ikut alumni SKPP, mengenal Bawaslu atau pengawasan tuh kayak gimana sih sebetulnya SKPP atau Bawaslu itu sendiri? Ya, jadi kalau pertama waktu saya melihat flyer ya yang menginformasikan tentang SKPP, saya kira ini hanya sebuah pembelajaran dan pasti kemungkinan ada manfaatnya kalau kita berniat terlibat ke pemilu nantinya, terutama dalam hal pengawasan. Lagi melihat SKPP kepanjangannya Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Saya nangkanya gitu aja di awalnya, Bang. Oh gitu. Iya. Kalau saya manggil Mbak apa nih? Apa Mpo aja? Kak Dewi Juliari ini merupakan salah satu kemarin juga dalam alumni SKPP, ketua kelas dan juga ketua alumni SKPP yang diadakan tahun 2021 ini. Kalau Mbak Dewi ini mengenal tentang SKPP atau pengawasan sebelum ikut SKPP ya? Itu bagaimana sih, Mbak? Ya sebelumnya saya waktu pas melihat sama seperti Putra itu flyer yang dari Fatayat NU saya dapatnya, jadi saya berminat sekali gitu pas dilihat Bawaslu. Oh, saya pengen tahu. Tadinya kan hanya sebatas Bawaslu itu orang-orang yang petinggi-petinggi aja yang hanya tahu, tapi di sini saya mau belajar bagaimana sih, apa sih di dalamnya Bawaslu itu. Waktu itu pernah melihat di tingkat kelurahan gitu, jadi saya yaudah deh, saya mau belajar gitu, mau mengetahui Bawaslu itu seperti apa. Ternyata asik ya, pas ketika saya kemarin ikut sekolah kader itu banyak sekali wawasan dan ilmu yang saya dapat. Kalau selama ini Mbak Dewi itu tujuan ikut SKPP-nya lebih detailnya karena apa? Memang karena ikut-ikutan dari Fatayat NU yang tadi telah mengundang, atau memang ada rasa keingintahuan pengawas pemilu nih sebetulnya makanan apa sih atau jenis barang apa yang akhirnya tertarik ikut SKPP gitu, Pak? Jadi ketika pas lihat Bawaslunya itu saya tahu undang-undang mengenai Bawaslu itu sendiri gitu. Jadi belajar undang-undang apa sih itu pemilu. Jadi saya tahu yang mengatur di dalamnya tuh ada apa aja sih gitu. Di tingkat kelurahan ada berapa orang yang mengawasi, kecamatan berapa, kota berapa. Jadi saya udah paham. Nah nanti insya Allah mudah-mudahan ada jalan keluar, saya bisa bergabung di Bawaslu. Oke, gitu. Kalau Mas Putra sendiri nih apa yang melatar belakangi akhirnya mau gabung SKPP sampai mengenal tentang pengawas pemilu, atau memang sebetulnya juga sebelumnya udah kenal tentang Bawaslu atau juga pernah ikut terlibat dalam sistem demokrasi atau politik yang ada selama ini? Ya, kalau langsung terlibat belum ya. Tapi sebelumnya kita hanya sebagai yang aktif di organisasi, kita mengawasi lah. Organisasi apa? PMKRI. Dulunya PMKRI biar nanti penonton itu kan juga bisa tahu PMKRI itu apa. Ya, jadi PMKRI itu Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Kebetulan dulu saya aktif di cabang Pematang Siantar dan dekat dengan orang-orang di Bawaslu Kabupaten Simalungun dan juga Pematang Siantar. Dulunya kita nggak ada tahu adanya SKPP. Kayaknya kalau nggak salah masih dimulai tahun lalu ya, Bang. Yeah. Nah, itu juga sudah saya ketahui adanya teman-teman belajar tentang pengawas pemilu melalui daring, melalui online. Nah, yang melatar belakang saya pengen ikut, saya makin kesini makin tertarik gitu, belajar tentang kepemiluan, terutama dalam hal pengawasan. Dan lagi pula karena di situ Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, namanya itu keren, Bang. Iya. Kita jadi kader gitu. Jadi kader ya, namanya iya. Kader itu kan pasti udah luar biasa ya, udah militan, udah bisa juga turun ke lapangan, udah iya. siap lah gitu untuk tempur ke bawah itu. Nah, dulunya kan ini sedikit tambahan.
waktu kita mendaftar bulan 5 kalau nggak salah, kita kan ya iseng-iseng aja mungkin ya, kita masukkan datanya lengkap ke website Bawaslu DKI. Nah, kita tunggu-tunggu nih bang, nggak ada kejelasan. Ya, Kita betul. kira kita nggak lolos, ya kan? Rupanya di September kemarin hari Jumat kalau nggak salah, saya ingat saya dapat WA, ternyata saya lolos gitu. Iya. Jadi membuat saya makin bersemangat dan Betul. pasti ikut gitu. Jadi memang SKPP tahun ini kan di tengah-tengah situasi pandemi, makanya itu yang terus Bawaslu juga berkomitmen untuk menjaga protokol kesehatan dan mematuhi aturan-aturan yang selama ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Akhirnya pengumuman yang seharusnya bahkan kita jadwalkan itu dilakukan pada bulan sebelumnya, akhirnya menunggu waktu yang pas dengan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan kemarin Iya. 3 hari kita ngadain itu kan sesuai, ada banyak lah, maksudnya sampai sebelum dilakukan kegiatan juga harus di Tes swab swab. antigen, Iya. semuanya peserta wajib, karena memang itu adalah bagian itu. Akhirnya ya syukur alhamdulillahnya kita masih bisa mengadakan kegiatan walaupun juga terakhir di bulan September ini. Iya. Nah selama 3 hari ini Mas Putra ini apa sih yang didapat pengalaman lah, atau minimal nanti bisa ngasih sharing pengalaman, motivasi sama teman-teman atau sahabat-sahabat yang lain belum kenal SKPP atau tergugah pengen ikut SKPP, yang didapat apa dalam SKPP itu? Ya, jadi yang pertama, saya kan jujur nih perantau, sudah 2 tahun di Jakarta, sudah lama jauh dari perhimpunan saya, artinya dari basis, dan sekarang sedang membuka basis yang baru, namanya kita anak organisasi, semangatnya untuk membuka jaringan pasti ya masih bergubu-gubu gitu ya kan. Nah, dengan adanya SKPP ini, semangat saya itu kembali gitu, istilahnya semangat baru. Kita dari daerah, yang kenal dari daerah kita paling jaringan kita dari daerah ya, seperti anak PMKRI di pusat ataupun PMKRI Indonesia, dan juga anak-anak organisasi Cipayung yang lainnya. Tapi di sini melalui SKPP ini kita bertemukan dengan organisasi-organisasi Cipayung yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya akan bertemu, dan juga di luar Cipayung lah. Nah, itu bagiku pengalaman yang sangat spesial. Selain itu, saya lebih mengenal dekat dengan KPU, juga dengan Bawaslu secara khusus, karena di SKPP ini apa yang menjadi tugas dan tupoksi dari Bawaslu itu sendiri dalam hal pengawasan, kita diajar secara detail. Bukan hanya diajari begitu saja dikasih materi segala macam, tapi kita juga dapat buku gitu, ada buku panduan SKPP modulnya, dan sekarang kita dapat buku ini lagi di pertemuan Bawaslu ini. Ya, jadi memang ini kan proses interaksi sosial. Iya. Yang selama ini saya yakin juga Mas Putra dan juga Kak Dewi ini kan pernah orang-orang yang memang biasa bersosialisasi dengan masyarakat. Iya. Karena SKPP itu nantinya akan menjadi perpanjangan tangan kepada masyarakat bagaimana bisa menjelaskan atau menindaklanjuti hasil apa yang didapat dari SKPP, betul. Kalau Kak Dewi sendiri ini bagaimana? Apa sih pengalaman yang didapat dalam selama 3 hari kurang lebih kita melakukan kegiatan sekolah kader pengawas partisipatif yang telah kita adakan sama-sama? Ya, yang kemarin saya dapat itu kita tahu dasar-dasar menjadi kader Bawaslu, dan kita harus punya rasa kerelawanan, dan kita tidak melihat apa sih yang di dalam Bawaslu itu, oh banyak uangnya, padahal kan kita harus tahu partisipasi ini apa sih, kita ikut berpartisipasi, yaitu nanti kedepannya kita bisa berkontribusi untuk negara dan bisa bergabung di kepemilian. Dan alhamdulillah di tahun 2019 kemarin sukses kepemiliannya. Nah nanti insya Allah di tahun ke depan itu tadi saya bisa bergabung di Bawaslu dan bisa meraih teman-teman nanti di SKPP berikutnya. Itu aja. Oke, tadi kan udah banyak dapat pemahaman tentang kerelawanan, tentang pengawasan, tentang partisipasi. Rencana ke depan setelah paham, tahu bagaimana tentang pengawasannya, kira-kira ini kan punya basis, ini kan Kak Dewi kan dari Fatayat NU, ini dari PMPRI, kan punya basis massa. Rencana-rencana hal kecil apa secara pribadi Kak Dewi yang akan lakukan setelah ikut SKPP ini? Ya paling saya akan menginformasikan ke Fatayat khususnya tentang apa itu Bawaslu. Jadi membuka mata warga Fatayat, sahabat-sahabat Fatayat, supaya mereka tahu arti dari Bawaslu itu sendiri. Jangan sampai nanti
masyarakat khususnya di tingkat kecil aja, di tingkat RT itu memang melihat cara pandang Bawaslu itu memang di tingkat lebih tinggi gitu, di tingkat orang-orang yang lebih berkuasa. Tetapi ternyata di sini Bawaslu itu merangkul masyarakat agar bisa tahu apa arti dari Bawaslu. Jadi mungkin nanti pas pertemuan dari Fatayat saya 10 menit menginformasikan atau 15 menit tentang Bawaslu. Baik, Kak Dewi tadi kan kita udah banyak ngobrol ya Kak. Udah dikasih tahu tentang pemahaman pengawasan, juga sudah paham tentang kerelawanan. Terus dan juga punya basis massa yang jelas. Tadi Kak Dewi kan bilang dari Fatayat NU, Mas Putra juga dari PMKRI. Ini kan udah punya basic sosial masing-masing dengan organisasinya masing-masing. Kalau Kak Dewi selama ini kedepannya setelah ikut SKPP, rencananya apa yang akan dilakukan dengan basis massa itu sendiri? Iya, dari sahabat-sahabat Fatayat nanti saya akan informasikan tentang Bawaslu, arti dari apa itu Bawaslu, nanti kegiatan-kegiatan apa sih yang ada di Bawaslu gitu. Saya pasti setiap pertemuan-pertemuan sama sahabat Fatayat mau dari tingkat DKI maupun tingkat kelurahan, saya akan memberi informasi apa itu Bawaslu, kegiatan apa yang ada di Bawaslu, dan cara kerja apa yang ada di Bawaslu untuk membantu jalannya pemilu. Oke. Tapi juga bukan cuma Bawaslunya, tapi Iya. juga tentang pelanggarannya, tentang pelanggaran semua. bagaimana mengawasi sistem jalannya tahapan-tahapan Iya. pemilu. Kalau Mas Putra sendiri, ini kan juga tadi PMKRI kan, punya OKP, basis massanya juga jelas. Kira-kira apa yang akan dilakukan sama Mas Putra sebagai kader pengawas partisipatif dengan alumni SKPP ini untuk melakukan sosialisasi kepada basis massanya? Ya, sama seperti yang disampaikan oleh Kak Julia dan juga seperti yang dipesankan pemateri pada saat SKPP berlangsung. Kita tentu pada hal yang paling sederhana membawakan topik diskusi tentang pengawasan pemilu. Bagaimana semua orang paham pentingnya pengawasan pemilu, dan tentunya kita akan kasih tahu juga tuh banyak hal aplikasi, contohnya ada aplikasi Ya. untuk yang bisa digunakan untuk mengawasi pemilu gitu kan. Nah, untuk basis organisasi sama seperti itu, kita bawa di dalam diskusi, dan untuk yang sekarang di sekeliling kita ketemu orang, ajak diskusi tentang pengawas pemilu. Itu yang paling sederhana. Betul. Tapi memang SKPP kan sebetulnya juga yang paling utama adalah diri kita paham tentang bagaimana pengawasan partisipatif. Nanti juga baru kita bisa ngasih pemahaman kepada orang lain, tetangga kita dengan basis-basis komunitas yang ada. Betul. Selama mengikuti kegiatan 3 hari kemarin, ini kan saya baru tahun kemarin tahun 2020 kita mengadakannya dengan sistem daring. Ya. Sekarang kan baru tatap muka ya. Kira-kira apa sih kritik dan sarannya selama mengikuti kegiatan itu? Ya, silakan Mas Putra. Kalau kita mau kritik ya kayaknya tidak mau ada dikritik ya, karena sejauh pengalaman saya semua acara berjalan dengan baik. Tata schedule acara jelas, pemateri jelas, dan sesuai dengan standar lah, mengikuti. Tentu aku yakin Bawaslu DKI Jakarta yang dilakukan itu di 3 titik pada saat itu telah sesuai dengan silabusnya, dan pematerinya juga semua dari internal dan terakhir ada dari eksternal ya. Saya kira sejauh pengalaman saya di organisasi juga untuk tingkat dasar ya seperti itu, dan juga untuk penataan segala macam A+ lah untuk panitia, karena panitianya sudah menjadi teladan. Ya, kita ngikuti panitianya, terutama dalam hal waktu ya kan. Justru pesertanya yang ditunggu-tunggu. Nah gitu. Itu udah sangat bagus karena penyelenggaraan jadi teladan. Jadi kita jadi belajar nih, menyesuaikan dengan contoh-contoh yang diberikan oleh panitia seperti itu. Ya, karena memang situasi juga kan kemarin terbatas waktu ya. Iya, terbatas waktu. Lokasi yang ketat, akhirnya ruang gerak kita yang biasa bisa mengekspresikan tentang namanya sekolah, akhirnya nggak melulu tentang belajar materi, yang ada juga kan akan jenuh juga. Tapi memang kondisi yang seperti itulah yang sama-sama kita memakluminya. Kalau Kak Dewi sendiri nih, jadi ke samping kemarin ketua kelas ya, ketua kelas dan juga ketua angkatan, pasti lebih banyak dong kesan-kesannya atau kritik sarannya bagaimana? Iya, kesan-kesan kemarin selama saya mengikuti SKPP itu bisa mengetahui karakter teman-teman masing-masing, bisa
lebih dekat lagi sama pimpinan Bawaslu, dan memang kita diajarkan harus tertib. Pertama tertib dalam waktu, tapi terkadang memang kita belum konsekuen ya. Dalam kegiatan kemarin tuh masih ada yang molor-molor dikit lah waktunya. Cuma memang kita harus diajarkan harus tegas, terus benar-benar kita harus konsekuen. Apa yang mau harus kita lakukan ke depannya, rencana apa yang harus kita lakukan gitu. Dan nanti teman-teman juga akan mengadakan kegiatan-kegiatan karena masih dalam pandemi, kita nanti akan kegiatan seperti kayak yang kemarin ngopi Bawaslu. Itu nanti kita akan minta ke Bawaslu Jakarta Barat khususnya untuk menjadi narasumber gitu. iya, siap. Itu aja sih yang mau saya lakukan. Kalau ini kan kaitannya kalau kita ngebahas tentang pengawasan partisipatif kan luas ya. Lagi 3 hari kemarin sudah banyak lah materi tentang pengawasan partisipatif. Secara pribadi, harapan dalam pemilu tahun 2024 yang ini kan juga masih digodok ya. Karena memang isunya akan digabungkan dalam 1 tahun itu ada pemilihan umum dan juga pemilihan kepala daerah. Ini harapannya sebagai kader SKPP, saya udah bilang kadernya karena memang udah jadi alumni kan, sebagai kader pengawas partisipatif, harapannya bagaimana pemilu tahun 2024? Harapan saya bisa berjalan dengan lancar, tertib administrasi yang pertama, terus dilakukan benar-benar pengawasan dalam DPT. Itu masih banyak yang amburadul DPT-nya, ada yang meninggal masih masuk gitu. Jadi kita harus benar-benar pengawasan di DPT terutama. Itu hal yang paling utama. Soalnya pintu DPT, masuknya pintu itu masuk adalah semua daftar data pemilih, pemilih. yang akan menentukan Iya. siapa jadi calon pemilih Iya. dan juga menentukan segala-galanya, termasuk logistik pemilihan juga akan berawal dari DPT. Kalau Mas Ragi memandang tentang harapan tahun 2024, ini kan agak polemik kita bicara pemilu tahun 2024 dan baru pertama kalinya dalam sejarah kepemiluan Indonesia, baru kali ini nanti kita akan mengadakan pemilu dalam serentak 1 tahun itu berbarengan. Ya. Harapannya apa sebagai kader pengawas partisipatif? Pasti kita berharap pemilunya berjalan dengan baik ya. Tapi yang lebih spesifik, saya apresiasi Bawaslu sejak dini telah melakukan rancangan atau persiapan untuk membangun basis, terutama dalam masyarakat melalui SKPP. Jadi harapannya SKPP yang dikader oleh Bawaslu ini bisa bersinergi dengan Bawaslu, bisa mengeluaskan sayap di tengah-tengah masyarakat, membangun jaringan yang baru supaya pengawasannya lebih ketat gitu. Nah, memang dalam hal pengawasan kalau kita bicara idealis mungkin di atas secara teori bagus semua ya Bang. Iya. Nah, secara teorinya. iya secara teorinya bagus semua. Maka minimal pertama kita rapikan barisan ya kan, terutama dalam hal tentu dalam pemilu 2024 nanti pasti sangat berat seperti yang dijelaskan pemateri sebelumnya juga yang kita diskusikan sebelumnya. Disinilah kita terutama sebagai kader bisa terlibat langsung, harapannya gitu. Kita bisa terlibat, ada ruang untuk terlibat, maka melalui SKPP ini kita harapannya kita bisa bersinergi. Kami SKPP menjadi basis yang baru, membantu kinerja pengawasan seperti yang diharapkan kader pengawas partisipatif. Ya kita relawan-relawan yang terpanggil gitu untuk membantu Bawaslu, harapannya gitu. Berarti siap ya terlibat atau minimal memahami untuk memberikan pemahaman kepada orang lain terkait pemilu tahun 2024 ya. Termasuk Kak Dewi juga ya? Siap. Siap. Ya itulah memang intinya SKPP dibentuk bagaimana kita bisa melebarkan sayap juga menjadi perpanjangan tangan, karena memang kami sadar keterbatasan sumber daya manusia yang kalau kita runut kemarin kan dalam materi itu kan tingkat pengawasan kelurahan itu cuma 1 orang. Kalau 1 orang mengawasi 1 kelurahan, tiba-tiba juga kan terbatas, matanya hanya 2, tangannya hanya 2, maka saya pikir SKPP ini sebagai juga garda terdepan dan juga punya basis massa yang jelas untuk mentransformasikan kegiatan-kegiatan ataupun pemahaman-pemahaman tentang pengawasan pemilu itu sendiri. Baik, Ya, ada satu lagi, kita lupa bilangnya. Satu lagi menjadi menarik dalam hal peserta SKPP kali ini itu mewakili setiap daerah.
minimal setiap kecamatan ada ya kan, dan itu menjadi sebuah yang menarik ya dalam hal pengawas partisipatif di mana Bawaslu merekrut mewakili setiap daerah terutama. Betul. Jadinya harapannya setiap daerah nanti terawasi dengan baik. Betul. Gitu. Itu memang syarat menjadi di antara ratusan orang pendaftar SKPP di Jakarta Barat kemarin itu hasil pemilihannya panjang, sortirannya panjang, dengan salah satu indikatornya adalah bisa melakukan keterwakilan setiap kecamatan, keterwakilan setiap basis massa yang juga OKP katakan, pasti dasarnya itu, dan juga punya kemauan untuk bagaimana mentransfer pengetahuan itu kepada basis masanya dan juga kepada wilayahnya yang ada mewakili setiap kecamatan masing-masing. Ya, kedepannya itu akan menjadi simbol-simbol dalam pergerakan pengawasan partisipatif. Saya pikir udah, nanti sebelum kita tutup kita sama-sama membawakan slogan Bawaslu, masih kan? Masih ya. Ini kader SKPP harus hafal juga slogan Bawaslu. Di saat saya bilang Bawaslu, sama-sama kita teriakan bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan. Oke ya? Bawaslu bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke. Terima kasih sahabat-sahabat Bawaslu Setanah Air. Kan udah jadi alumni, jadi kita berpikirnya bukan lagi sekolah, tapi memang menjadi kader. Udah di wisuda kemarin, udah dinobatkan sebagai kader pengawas partisipatif. Jadi saya pikir cukup, ini bincang-bincang yang sangat luar biasa. Sebetulnya masih banyak yang ingin saya kupas tentang SKPP itu sendiri, kemudian juga perannya bagaimana. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa berjumpa lagi kepada Kak Dewi dan juga Mas Putra. Kita undang lagi, jangan bosan ya. Nanti kan setelah ini kan telah melakukan apa dalam SKPP, bagaimana kiprahnya di masyarakat. Ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan SKPP yang sudah dibentuk dengan 3 hari kemarin, itu materi-materi yang luar biasa dan juga meluangkan waktu. Bukan hanya sebatas itu, tapi memang setelah kegiatan SKPP itu berlangsung, apa yang menjadi kiprah kita di masyarakat. Saya pikir itu Kak Dewi dan Mas Putra, ada tambahan? Oke, ya disudahi dulu podcast kita pada siang hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Bawaslu Setanah Air yang sudah menyaksikan podcast sederhana ini. Mudah-mudahan juga dapat menggugah bagaimana sekolah kader pengawasan partisipatif untuk terus dilakukan dan juga dilestarikan dan juga bisa diperhatikan kepada semuanya. Saya selaku host Ahmad Muhajir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada interaksi yang kurang berkenan. Akhirul kalam wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.